Demikianlah sabda Tuhan. Lambung Yesus terbuka dan mengalirkan darah dan air. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral, dan siapapun yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Berbicara tentang hati, pertanyaan yang perlu direnungkan di hari raya Hati Kudus Yesus adalah, seberapa hebat hati yang kau punya dibandingkan dengan hati Yesus bila tombak dunia ini menusuknya. Saya ulangi. Seberapa besar dan hebat hati yang engkau punya dibandingkan dengan hati kudus Yesus, sehingga pada saat tombak dunia ini menembusi hatimu, lambungmu, jantungmu, seberapa mampu engkau bertahan. Saya mengajak umat menyimak kisah yang berikut. Adalah Bapak Sadrak. Bapak Sadrak ini bujang telat kawin. Dan karena kondisinya itu, keluarganya gelisah. Kapan ini dia kawin-kawin? Akhirnya keluarga menyiapkan seorang perempuan jadi calon istri. Perempuan itu beda suku, beda agama. Saking cintanya, semua harta yang tidak bergerak seperti rumah dan 4 bidang tanah, 4 lahan, semuanya dibuat sertifikat atas nama Dewi. Perempuan itu bernama Dewi, istrinya. Apa yang terjadi setelah 4 tahun mereka hidup bersama sebagai suami istri? Dewi pergi dari rumah dengan membawa seluruh harta. Rumah tinggal, tetapi 4 kapling tanah itu sudah dijual. Kemudian Dewi menghilang. Itulah salah satu model pedang, model tombak yang ditusuk Dewi tembus lambung Sadrak suaminya. Dan sampai hari ini darah dan air masih mengalir. Darah dan air penyesalan dan kesedihan. Saudara, hari ini hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Seperti apa itu hati yang dimiliki oleh Yesus? Itulah hati model yang menghadirkan cinta Tuhan kepada manusia. Sebagaimana diperdengarkan dalam bacaan yang pertama Nabi Hosea. Israel tidak setia,
Israel berkhianat, tapi Allah tetap setia kepada istrinya yang berkhianat itu. Hosea menyebut orang Israel sebagai istri, sementara Allah itu suami. Hati semacam inilah yang selalu menggemakan nada cinta, sehingga Paulus dalam suratnya kepada orang Efesus dalam bacaan yang kedua, Paulus berkata, kalau Anda memiliki hati semacam ini, maka betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, kamu dapat lihat semacam itu. Dapat membandingkan semacam itu. Hati semacam itulah yang dimiliki oleh Yesus, yang tergantung di salib, lambungnya ditusuk, dan mengalirkan darah dan air. Lambang penebusan dan penyucian dosa umat manusia. Saudara, sebagai pengikut Yesus dalam gereja Katolik, kita belajar apa dari inti dan makna perayaan hari ini, hati Yesus yang Maha Kudus? Kita belajar apa? Pelajaran hanya satu. Apa? Milikilah sebuah hati seperti hati kudus Yesus. Milikilah sebuah hati yang senantiasa mengucurkan darah dan air untuk menebus dosa dunia, seperti yang dimiliki oleh Yesus. Milikilah sebuah hati seperti hati Yesus yang mencintai tanpa pamrih, yang memberi tanpa harapkan balasan. Dan hati semacam ini yang memampukan Bapak Sadrak untuk memaafkan Dewi istrinya. Hati semacam inilah yang membuat Bapak Sadrak bertahan hidup walau hatinya hancur lebur. Dan ingat, untuk sebuah hati semacam ini, konsep keadilan tidak berlaku. Yang berlaku hanya keadilan Allah. Keadilan yang berwajah cinta. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu teriakan kemanusiaan Yesus menuntut keadilan. Tetapi karena keadilan Allah yang berlaku, maka hati yang tertusuk tombak itu mampu berwajah cinta yang memancarkan pengampunan. Saudara, umat yang terkasih, saya ingin menyapa Bapak Sadrak dan Sadrak-Sadrak lain yang mungkin ada saat ini di gereja. Bapak Sadrak, pengalaman ditinggal pergi istri itu sakit. Sesakit tombak yang menembusi lambung Yesus. Sebetulnya demi keadilan legal kau menuntut Dewi di pengadilan, lapor polisi. Tapi hal itu tidak kau lakukan karena engkau memberlakukan keadilan Allah. Terima kasih Bapak Sadrak
untuk daya tahanmu. Banyak orang yang masuk di dalam masalah sepertimu berujung di polisi dan pengadilan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua rusak berantakan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Dan Bapak Sadrak mengambil langkah yang luar biasa. Dan itu orang Katolik. Dia menunjukkan kepada istrinya yang tidak Katolik bahwa sebetulnya saya bisa menuntut kau, tetapi keyakinan kami akan Allah yang tergantung di salib membuat saya menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah keadilan Tuhan yang terjadi. Semoga pengalamanmu jadi sebuah cerita inspiratif bagi begitu banyak orang, termasuk kami, teman-temanmu, warga paroki katedral, untuk mempraktekkan cinta dan keadilan Allah yang terpancar dari hari raya Hati Kudus Yesus hari ini. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati setiap umat percaya yang menyerahkan seluruh persoalannya kepada keadilan Allah. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.